Wah, ini makin terbuka ya. Jadi apapun bisa terjadi setelah 42 hari. Walaupun begitu, kita tetap berharap optimis ya. Banyak hal yang mungkin di luar kendali dan pengamatan kita ya, Bang ya. Gitu. Soalnya kan kalau kita lihat di proses penyerahan tawanan aja banyak yang terbuka bahwa ternyata armadanya banyak banget. Pertanyaannya parkir di mana? Kalau menurut saya malah Trump itu presiden paling berjasa bagi Israel setelah Harry S. Truman. Harry S. Truman itu presiden Amerika yang memberi pengakuan bahwa itu dikasih Inggris. Bukan, bahwa memberi pengakuan berdirinya negara Israel 11 menit setelah dideklarasikan oleh David Ben Gurion. Bayangin 11 menit habis deklarasi dia beri pengakuan, nelpon. Itu kan berjasa banget. Ketika negara lain belum ada yang ngasih pengakuan, ya Amerika yang pertama. Memang udah kok kali. Ya memang, ya seperti itulah. Ada istilahnya kan, ada lobby Zionis di Amerika itu kan kuat. Wah, berarti ya walaupun begitu ya kita juga jangan pesimis juga. Kondisi-kondisi yang diciptakan oleh Trump atau juga Netanyahu pun belum saklek juga, karena mereka juga melihat kondisinya Gaza ini nggak bisa ditaklukkan secara mudah. Walaupun dengan narasi-narasi mengancam seperti ini pun nggak membuat takut. Itu kan sebenarnya yang mereka lakukan hanya semacam ngetes aja sih kayaknya ya Bang. Takutnya atau juga siapa tahu warga Gaza kemudian tertarik pindah kan gitu, daripada capek-capek perang. Kemudian yang diharapkan mungkin warga akan kemudian menuntut pasukan perjuangan untuk udahlah selesai aja, saya pindah aja deh gitu, siapa tahu begitu. Kan Trump bilang akan memfasilitasi proses itu, memberikan lahan yang lebih baik di tempat lain, dan mereka akan terhindar dari pembunuhan kan gitu kan intinya kan. Nah, lagi ngetes begini ternyata responnya juga nggak ada yang kemudian tertarik ke sana juga kan. Iya memang benar. Kalau saya malah meyakini tesis yang saya buat, Palestina itu cuma negara hayalan. Setelah perang Gaza nih orang bingung, siapa sih yang sebaiknya merintah di Gaza? Hamas atau otoritas Palestina? Hamas sama otoritas Palestina kan juga nggak klop, ideologinya beda. Yang satu mau berteman dengan Israel, berkompromi. Yang satu ya nggak mau lah, nggak mau ngakuin Israel, harus terus yang satu make taktik diplomasi, yang satu kan nggak mau, ya Pak harus pakai perlawanan bersenjata lawan Israel. Karena ada kalau nggak salah Bang yang di daerah tepi barat ada yang ada milisi yang justru nyerang Palestina sendiri. Ya itu kan berantem. Jadi ketika selesai perang, sebenarnya itu terjadi 5 Desember sebelum terjadi gencatan senjata. Ketika perlawanan di tepi barat terutama di Jenin, kan ada batalion Jenin. Kalau nggak jihad Islam itu Brigade Al-Qassam, Hamas. Jadi di tepi barat itu juga terjadi perlawanan sebagai bentuk solidaritas yang terjadi di Gaza. Jadi kalau misalnya kan Trump memaksa itu terus terjadi pertempuran lagi, artinya akan wilayah sekitar akan panas lagi. Al-Houthiyun di Yaman akan nyerang lagi, Hizbullah akan nyerang lagi, milisi Syiah di Irak akan nyerang lagi. Jadi ya siklus kekerasan akan terus berulang. Naik turun ya. Tapi bukan itu baik untuk Israel jika ada gejolak di Timur Tengah, kan ada alasan Amerika untuk turun bantu lagi. Kan jadi ada alasannya nih untuk naruh pasukan bersenjata di daerah Israel karena untuk menjaga keamanan Israel. Kan kemarin saya dengar kenapa Iran nggak membalas nyerang atau Lebanon juga nggak full power untuk nyerang karena takut kepancing ketika terjadi perang gejolak di Timur Tengah. Maka jadi ngasih alasan untuk Amerika nurunin full power, jadi bikin ada kerusuhan baru, mendikoi kejadian di Gaza. Apa begitu Bang? Saya kira motivasinya beda. Motivasi pasukan Israel perang, motivasi pasukan Amerika terjun medan perang beda dengan motivasi orang Palestina berjuang, orang Hamas, orang jihad Islam atau brigade Muslim, brigade yang lain. Itu kan mereka motivasinya itu motivasi membela tanah air, mengusir penjajah, melawan penjajah. Ada nilai jihad dalam Islam kan, ketika kita melawan orang yang menindas, merampas hak kita, ya wilayah, ya harta benda, ya harkat, ya martabat, itu kan wajib dilawan dalam syariat Islam. Motivasinya udah beda, artinya orang ini siap mati. Orang yang nggak takut mati, kalau tentara kan ya rata-rata takut mati.
Karena yang dibela juga bukan sesuatu yang patut untuk dibikin mati kan gitu Nah, kan. ya seperti itu. Ya, Ini ya, kan ya, mereka ya, kan ya. cuma atas perintah. Ada perintah. Kalau yang ini kan muncul motivasi. Iya. Motivasi memang ya keluarga saya pernah dibunuh, Iya. kakek saya, Dan bapak ada saya. tarbiyahnya juga Bang buat ini. Nah, itu seperti itu. Dan jangan lupa kalau misalkan Israel perang, Israel bisa makin lama makin kosong. Ketika perang 15 bulan itu catatan dari data imigrasi kependudukan Israel. Itu ada 82.000 kalau tidak salah. Pokoknya puluhan ribu yang nggak mau balik lagi, ketakutan. Kalau saya dengar yang keluar dari negara itu 500 ribu. Ya itu keluar sementara. Oh, Tapi ada yang balik lagi balik ya? lagi. Tapi yang keluar tetap itu 82 kalau nggak salah. Yang nggak mau pulang lagi. Nggak mau pulang lagi. Artinya kan rasa takut itu kelihatan ada. Karena gini, negara Israel itu kan negara imigran. Bukan penduduk asli. Ya. Orang Yahudi dari Jerman, dari Eropa, dari Askenazi. Askenazi ya. Terus ada Yahudi dari Separdi, dari Afrika pada datang. Itu kan salah satu jaminannya selain mereka dapat rumah, tempat tinggal, kehidupan layak, terus pekerjaan, kesehatan, jaminan keamanan. Mereka ninggalin tempat mereka lahir di negara dari mana antah berantah, dari Eropa, dari yang lain-lain, kan pindah ke sono kan jaminannya salah satu keamanan. Nah kalau nggak aman, takut mereka tinggal di sana. Benar. Artinya apa yang dilakukan Hamas ini berhasil mematahkan bahwa Israel itu negara aman. Bukti yang enggak tuh 15 bulan digempur terus, digempur dari Hamas, terus diserang dari Al-Husayun Yaman, diserang Hizbullah. Sampai sekarang kan pemukim Israel di wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon belum pulang. Mereka masih takut. Karena ngerasa daerah konflik hari, daerah konflik. Nah itu. Nah kalau Israel ini kan dalam menjajah Palestina pakai politik demografi. Artinya menggunakan penduduk. Oh, kita berhak mengklaim wilayah ini loh. Ini ada orang Yahudinya. Padahal itu Yahudi pendatang dipakai buat nempatin wilayah, rampas tanah Palestina, tempatin orang yang baru datang. Kan itu politik demografi, politik pakai penduduk. Karena orangnya banyak di situ gitu kan. Nah iya, kalau nggak ada ya lama-lama Israel nggak bisa klaim itu wilayah dia, nggak ada orangnya. Ya juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau memang penduduk Israel itu banyak Askenazi atau Yahudi yang datang, Eropa, berarti yang benar-benar darah Semit orang Palestina sebenarnya. Ya kan kalau Askenazi kan katanya Yafid bukan Semit katanya kan. Nah kalau anti Semit berarti anti Palestina sebenarnya. Semit ini kan kayak model Abraham itu. Abraham kan? Ya keturunannya itu kan. Itu ya Yahudi sama Arab lah istilahnya. Benar. Cuma kan dibelokin. Dibelokin mereka kampanye ya. Iya. Waduh. Sebenarnya sih bukan anti Yahudi yang benar anti Semit itu. Anti Zionis. Karena nggak semua Yahudi dukung Zionis. Benar. Cuma narasinya diarahinnya ke Semit seolah-olah memerangi Zionis adalah antisemit kan begitu narasinya kan. Iya, benar. Nah kalau ngomongin antisemit, yang Semit kan orang Palestina. Kalau bilang antisemit, justru mereka berarti kan, karena yang diperangi Palestina kan. Waduh, guys. Tapi kalau kita lihat di sini, memang kalau kita dengar pernyataan dari Trump ini, ada sisi narasi-narasi yang mengancam lagi nih kayaknya gitu kan. Tapi tadi dari obrolan kita menunjukkan bahwa sebenarnya kalau warga Gaza udah nothing tulus, diserang lagi, hayo aja kalau bisa damai mah senang kan gitu kan. Kalau pandangan dari Bang Faisal sendiri, setelah 42 hari, apa kemungkinan terbesar yang bisa terjadi? Kalau dari semua yang kita lihat ya kan, sisi lain kalau nyerang lagi banyak PR nih. Tentaranya belum tentu mau gitu kan. Mau pakai siapa lagi? Kemudian udah habis banyak nih, mau siap dana berapa lagi? Tapi di sisi lain Amerika katanya udah ngirim persenjataan ke sana gitu kan. Dua, bilang Amerika yang akan mengambil alih. Bisa jadi yang nyerang justru bukan Israel tapi Amerika gitu. Nah si biangnya masih berkeliaran. Nah itu pandangan Bang Faisal gimana? Ya kemungkinannya bisa dua, perang bisa muncul lagi atau gencatan senjata tahap kedua berlanjut. Kita tidak tahu. Yang saya dengar sih masing-masing 42 hari. Artinya peluangnya tetap sama-sama 50-50. Perang terjadi lagi, gencatan senjata ambruk atau gencatan senjata berlanjut ke tahap kedua. Tapi kalau Amerika sampai ngirim pasukan ke Gaza itu konyol banget. Israel kan udah bertahun-tahun nih merangi Hamas, bukan baru. Dan Amerika pernah punya pengalaman buruk, kalah di Vietnam, kalah di Afghanistan dengan Taliban, terus kalah di Irak juga akhirnya nyerah. Jadi Amerika itu sebenarnya juga udah punya pengalaman buruk. Kabarnya juga nurunin pasukan khusus Blackwater kalau nggak salah, yang kemudian akhirnya tewas juga gitu di sana kan gitu kan. Jadi perlu dianalisa lagi apa yang membedakan penyerangan kali ini dengan sebelumnya gitu ya. Ketika semua analisa tersebut mengatakan emang nggak bisa kalah.
Gitu. Uniknya ya Bang ya, ketika keluar katanya senjata IDF ya. Iya, yang direbut. Bahkan ada mobil yang dipakai itu yang buat bawa ngangkut personilnya Brigade Al-Qassam yang direbut pada 7 Oktober 2023. Jangan lupa Pak Untung, Pak Ari. Gaza ini simbol perlawanan dan kehormatan. Karena di situ basisnya Hamas. Hamas kan berdirinya di situ, di Gaza. Ketika otoritas Palestina yang didominasi Fatah menjadi lembek, mau berdialog, mau berkompromi, mau bekerja sama dengan Israel, ya tinggal Hamas yang menjadi simbol perlawanan dan kehormatan. Artinya dia melawan buat kehormatan ya martabat bangsa Palestina. Soalnya yang satunya udah terkonfirmasi gitu ya. Nah, yang satunya kalau bisa dibilang ya kepanjangan tangan penjajahan Israel di Palestina. Nah, ya seperti itu dia mau ya buktinya dia ikut nangkepin orang Palestina di tepi barat, ikut nembakin, ikut bantu penyerangan Israel. Dan bahkan terakhir itu otoritas Palestina Abbas itu bilang kepada Amerika, kita siap memerintah Gaza walaupun berperang dengan Hamas. Tuh, bayangin. Artinya ya, udah ada yang siap nangkep. Londo Irang juga gitu. Nah, ya itu akhirnya dia istilahnya mau berperang saudara demi membela kepentingan Israel untuk terus menjajah Palestina. Ya. Seperti Jadi mirip waktu zaman Kesultanan dulu yang jarang juga negara Muslim gitu ya. Karena ada keuntungan secara wilayah, dia dapat kekuasaan. Ya ekonomi juga di situ. Ujung-ujungnya ekonomi juga ya ini ya. Memang benar. Wah, ini makin terbuka ya. Jadi apapun bisa terjadi setelah 42 hari. Walaupun begitu, kita tetap berharap optimis ya. Banyak hal yang mungkin di luar kendali dan pengamatan kita ya Bang ya. Gitu. Soalnya kan kalau kita lihat di proses penyerahan tawanan aja banyak yang terbuka. Bahwa ternyata armadanya banyak banget. Pertanyaannya parkir di mana? Kan gitu, ngisi. Terus baju seragamnya baru. Terus jahit di mana, ngirimnya kapan? Ya kan gitu. Iya, dan semua dalam keadaan segar lagi. Enggak lusuh, enggak kusut. Bukan dipakai batik, bukan yang dipakai perang kan gitu kan. Iya. Ditambah persenjataannya baru dan senjatanya senjata IDF. Iya. Berarti kan sebanyak itu yang udah ditaklukkan. Iya. Yang enggak dilaporkan kan gitu. Iya, artinya Netanyahu sendiri sudah berbohong pada masyarakatnya, pada rakyatnya kan. Ingat gak? Mereka mengklaim kita berhasil membasmi Hamas di wilayah utara Gaza. Kenyataannya ketika kejaksaan muncul keluar semua itu. Mana itu katanya bisa membunuh berapa? Ada kalau nggak salah 100-an ribu. Nah itu keluar semua. Gitu ya. Dan dari ketika proses pertukaran juga kelihatan tahanannya happy. Iya. Gitu. Malah ada cerita yang jatuh cinta dengan Pak. Nah iya sampai kan ada ngelihatnya kan itu ada ada yang gitu diperlakukan baik. Tapi yang menarik gini Pak Ari terkait Indonesia. Prabowo kan pernah berkomitmen akan mengevakuasi 1.000 pasien dari Gaza. Ini orang-orang yang luka, korban luka perang, udah boleh meninggalkan Gaza untuk dirawat. Nah, ini yang harus dibuktikan. Prabowo mana janjinya harus mengevakuasi itu 1.000 pasien. Benar. Ya, dia harus membuktikan komitmennya dong, karena dia pernah ngomong secara terbuka di Shangri-La Dialog ketika pidato pelantikan kan dia bilang akan mengevakuasi itu. Nah ini yang harus dibuktikan ketika sudah gencatan senjata, korban luka boleh meninggalkan Gaza untuk dirawat di luar, di tempat yang mungkin, karena rumah sakit kan udah nggak layak semua termasuk rumah sakit Indonesia. Ya inilah kesempatan Prabowo membuktikan ucapannya, komitmennya itu sih. Jadi masih ada waktu sekitar 3 mingguan lagi kali ya Bang ya, untuk kemudian melaksanakan hal itu. Walaupun mungkin ya rumah sakit kayak di Mesir juga. Apakah memenuhi syarat atau enggak kita nggak paham juga itu kan keadaan di sana. Minimal akhirnya kan komitmennya rawatnya di rumah sakit Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia itu yang dia. Oh dibawa ke Indonesia maksudnya? Iya, cek aja di pidato Prabowo kan dia bilang dirawatnya di rumah sakit Indonesia. Itu yang harus kita tunggu komitmen itu kapan dilaksanakannya seperti itu. Karena kemarin memang ada beberapa upaya pendekatan pemerintah mengenai Gaza. Gitu. Alhamdulillah saya juga sendiri diundang ke gedung MPR DPR untuk ada apakah opportunity yang bisa dilakukan untuk penetrasi masuk pemulihan Gaza itu. Barusan dari obrolan kita bahwa mungkin yang pertama harus diselesaikan dulu ya menghukum Netanyahu dan juga Menteri luar mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant itu sebenarnya itu yang lebih strategis dilakukan dulu. Sebelum itu belum aman ya gitu ya. Iya, sama sebenarnya dunia itu harus memberi sanksi.
terhadap Israel. Jadi bukan menghukum Netanyahu doang dengan Galan sebagai penjahat perang, diadili sampai diputus hukuman mati. Seperti kita tahu kan Slobodan Milosevic, Yugoslavia, Serbia ya kan, ketika membate Bosnia. Terus Khmer Merah juga kan, sama hukuman mati. Terus yang Rwanda juga sama. Itu mereka semua dihukum mati. Semuanya? Iya, karena kan genosida, kejahatan perang. Nah, ini sudah semua? Sudah. Nah ini yang belum, ini udah berkali-kali, masa dibiarin aja. Oh. Itu yang harusnya sebenarnya yang digalang dulu, dikampanyekan, disolidkan dulu oleh seluruh dunia. Biar Amerika ya terpojok, terisolasi sendiri, dia kan nggak mau melaksanakan itu. Ya saya rasa aja pasti Netanyahu akan dapat hukuman ya, walaupun mungkin hukumannya bukan hukuman secara internasional, bisa aja terjadi kayak yang terjadi sama Ariel Sharon itu kan. Oh iya. Koma kayak mayat hidup bertahun-tahun, yang bisa hidup cuma kepala sampai jantung aja, sisanya udah menciut gitu kan. Nah, itu siksaan itu. Iya, memang benar. Iya. Tapi sanksi politik dengan ekonomi jangan lupa. Jangan lupa ya. Artinya begini. Ketika Palestina itu belum merdeka, kalau memang kita jujur ya, pemerintahan yang ya semua negara Arab Muslim jujur bela Palestina, jangan punya hubungan diplomatik atau jangan menjalin hubungan dagang walaupun itu via negara ketiga. Kan gitu. Itu kan sama saja kita memberikan devisa buat Israel untuk punya biaya terus menjajah Palestina, kan dia tetap butuh biaya buat kontrol Palestina. Iya benar juga ya. Itu sebenarnya yang harus dilakukan, sanksi ekonomi dan politiknya yaitu embargo minyak. Kalau bisa ya kirim senjata. Seperti itu. Ya, karena memang sumbernya mereka dan juga alasannya adalah uang. Ya sanksinya di uang juga mestinya. Nah itu. Ya benar-benar ya. Dan pemboikotan ternyata pengaruh juga ya. Ada pengaruhnya juga ya. Cuma kan persoalan ini kan kita sering nggak ada keselarasan antara sikap masyarakat dengan pemerintah. Ya karena ya itu tidak ada undang-undangnya kita dalam membela Palestina. Kita kan nggak punya undang-undang. Ketika kita misalkan pemerintah bilang, wah kita Palestina itu adalah jantung politik luar negeri Indonesia. Tiba-tiba ada dulu kan anggota One Team Press, sekarang ketua PBNU kan memenuhi undangan, jadi pembicara di IPEC, undangan pemerintah Israel. Terus terakhir 5 cendekiawan muda NU diundang juga. Terus pernah juga 3 pejabat MUI memenuhi undangan pemerintah Israel. Itu kan aneh jadinya. Oh nggak selaras gitu ya? Nggak selaras, makanya sebenarnya saya sih berharap di pemerintahan Prabowo ini keluar undang-undang khusus tentang bela Palestina. Kalau memang kita serius ya, kita serius membela Palestina ya sesuai kapasitas kita dalam membela itu. Ya misalkan kita menurut kita Palestina itu selayaknya Palestina yang seluas apa? Karena kan selama ini kita ngikutin solusi 2 negara yang luasnya itu dalam teorinya 22%, tapi prakteknya minimal tuh maksimal tuh cuma 12%, bahkan bisa kurang. Kan aneh. Dulu belum ada Israel, adanya Palestina, terus kita dukung Palestinanya yang makin kecil. Padahal dulu ada resolusi partisi PBB tahun 47 yang membagi 2 wilayah Palestina. Sebelum Israel berdiri 48 ya, artinya setahun sebelumnya. Itu buat Yahudi Zionis itu yang pendatang itu 52%, Palestina 45%. Nah terus sekarang kita dukung yang malah lebih kecil, itu kan aneh. Ya, jadi kalau solusi 2 negara pun sebenarnya rugi juga berarti? Rugi buat Palestina. Cuma kan yang mau resolusi, yang mendukung solusi 2 negara itu kan otoritas Palestina yang memang selama ini berkompromi. Kalau Hamas sama Jihad Islam kan nggak mau berkompromi. Jadi, nah itu yang harus kita ini. Terus juga di undang-undang itu juga harus disebutkan apakah boleh individu, pejabat tokoh publik atau pengusaha atau pejabat pemerintah memenuhi undangan pemerintah Israel. Kan gitu. Kalau kita contoh kayak di Aljazair itu hukuman pidana, melakukan kontak aja, berhubungan aja ke Israel dengan entitas Israel siapapun itu, individu. Aljazair begitu. Aljazair, terus juga Libanon kalau nggak salah itu hukuman pidananya 1 tahun. Kalau melakukan kontak ya, bukan datang. Melakukan kontak aja itu hukumannya 1 tahun Libanon itu pidananya. Kayaknya lama-lama makin terkucilkan Israel secara nggak langsung, pelan-pelan gitu ya. Bagaimana di Brazil pasukan IDF liburan ditangkap gitu. Kemudian di Irlandia dari di Dagestan baru mendarat pasukan pesawatnya langsung disuruh pulang gitu kan. Dan jangan lupa pernah ada tentara Israel kok yang datang liburan ke Bali sama Lombok. Jadi ketika serangan 7 Oktober
2023. Saya lupa, saya pernah nulis itu. Ya. Itu dia lagi liburan di Bali. Jadi ketika serangan, dia lagi liburan di Bali, tanggal 11 dia pulang. Terus habis itu bertugas di Gaza. Ikut perang. Nah, Februari 2024, dia liburan lagi ke Lombok, nggak kedeteksi sama kita. Oh gitu? Iya, ada kok beritanya. Ya kalau saya uniknya gini, lagi ke Jepang, kita satu tempat tinggal begitu, kemudian satu lift kan, istilahnya berhijab kan gitu ya. Kemudian ada pasangan lain gitu masuk, cuma saya basa-basi aja gitu. Habis apa namanya, mungkin ya ramah-ramah aja gitu kan masuk lift. Saya tanya gitu, dari mana asalnya gitu kan? Dijawab pasangannya dari Israel. Pasangan satunya lagi ngomong, tapi kami udah lama tinggal di Bangkok kan? Tapi kami udah lama tinggal di Bangkok. Maksudnya langsung mengklarifikasi bahwa dia Israel, orang Israel yang tidak tinggal di Israel udah nggak ikut-ikut itu gitu. Karena klarifikasi itu kan nggak perlu buat kita nggak nanya juga kan gitu kan. Tapi kamu udah nggak tahu apa-apa. Kami di Bangkok, udah lama di Bangkok gitu. Jadi udah ada rasa insecure sih sebenarnya. Itu kan sebenarnya kan karena kampanye dilakukan oleh sebuah yayasan. Itu markasnya di Belgia. Namanya Hin Rajab Foundation. Hin Rajab Foundation ini ngambil nama dari bocah perempuan di Gaza yang dikurung dalam mobil, dikelilingi tank, ditembakin. Akhirnya setelah orang tuanya, keluarganya wafat, 5 orang sama dia 6 orang. Nah, dia kampanye, bayang itu. Kampanye kita harus mempersekusi tentara Israel dimanapun mereka. Nah, seharusnya yang sekarang digalang itu bukan bangun dulu Gaza. Ya mungkin bantuan darurat perlulah, istilahnya tenda, makanan, pakaian itu perlu. Tapi jangan berbicara tentang restruktur Gaza secara keseluruhan. Tapi bagaimana ini tanggung jawabnya Netanyahu, Yoav Gallant dan tentara lain. Itu yang harus diuber, itu yang harus digalang. Bahwa kita harus menangkap siapapun tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza, harus diadili karena kejahatan perang. Kan dia menjalankan perintah atasan. Dan di lapangan pun dia juga brutal. Itu yang sebenarnya harus digalang kampanyenya supaya memberikan efek jera. Itu tadi kan salah satu yang Pak Ari bilang, ketakutan mereka. Kan ada kasus di Sri Lanka setelah diburu sama Hin Rajab Foundation, di-share fotonya, terus video-video selama dia di Gaza, identitasnya, buru-buru dia kabur. Sama kasus di Argentina, di Brazil, banyak itu. Menterinya malah di Inggris. Malah ada yang batalin juga mau datang ke Belgia karena Belgia bilang kita akan tangkap kalau menteri Israel. Saya lupa menteri apa gitu. Ada saya lihat itu. Itu sampai takut datang. Harusnya itu yang kita galang supaya memberikan efek jera. Waduh, benar juga ya. Kalau kita lihat sekarang ini berarti mungkin kebutuhannya paralel ya. Kebutuhan pangan hidupnya disiapin. Sambil ngejar itunya juga sumber masalah tuh. Baru setelah itu selesai mulai recovery. Takutnya udah bangun capek-capek baru bangun sebentar dibom lagi itu. Nah, itulah artinya kita kasih efek jera. Istilahnya ya maaf, lu nggak bisa sembarangan lagi nyerang. Mungkin kita udah solid nih bikin kampanye. Siapapun tentara Israel berkunjung dimanapun ya kita harus tangkap, adili atas kejahatan perang. Kita serahin ke Den Haag. Mahkamah Pidana Internasional. Sebenarnya namanya Israel sekarang udah dalam kondisi yang udah mulai jauh terpuruk ya kan, dari pencitraan yang mereka sudah bangun begitu lama dari sejak tahun 48. Nah, jikapun nanti terjadi one prestasi dalam perjanjian ceasefire ini, maka akan makin memperburuk namanya, membawa Amerika berarti maksudnya. Ya kalau memang Trump ini kan ya tadi seperti saya bilang, Trump ini presiden Amerika paling berjasa bagi Israel setelah Harry S. Truman. Saya dengar malah beda angle nih Bang. Katanya Trump adalah karena beliau adalah pengusaha. Jikapun ada campaign untuk memindahkan, dia akan memindahkan dengan cost terendah katanya. Ya bisa jadi ya, namanya pengusaha kan. Tapi targetnya sama mindahin orang juga. Ya namanya pengusaha kan kalau bisa pengeluaran dikit kalau bisa jangan perang gitu kan. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Dan itu tidak mungkin. Saya kira itu usulan itu pertama nggak masuk akal, memindahkan orang dari sebuah wilayah. Luas Gaza itu kan 365 km persegi. Setengah lebih dikit dari Jakarta. Penduduknya sebelum perang itu sekitar 2 jutaan. 2,2 apa 2,3. Sebenarnya padatan Jakarta kalau penduduk sih. Luasan dia, tapi pada enggak luasan Jakarta dong. Dia 365. Luasan Jakarta malah? Iya. Jakarta itu kan 650 kilo. 650 km persegi, 600-an. Berarti kayak semacam ini setengah lebih sedikit dari Jakarta. Jadi luasnya setengah dari Jakarta tapi lebih sedikit. Jadi kayak Jakarta Selatan sama Jakarta Timur kali gitu ya. Mungkin kali. 365 km persegi lah. Karena kalau kita masuk dari Rafah sampai Bait Hanun
itu perbatasan Israel itu kelihatan. Itu nggak sampai sejam lah paling jalan. Itu kan namanya jalan utamanya yang menghubungkan jalan lintas lah istilahnya. Itu namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Karena dulu kan yang bebasin Al-Aqsa kan. Jadi nama jalannya itu Salahuddin Al-Ayyubi yang menghubungkan dari Rafah sampai Bait Hanun. Itu mah lurus aja udah tinggal sepinya pantai, sana sebelahnya bukit. Udah begitu aja? Iya. Lah kok nggak kedetek ya, makanya bingung. Kan kalau ada mobil-mobil tentara parkir kelihatan dong pasti. ya itu tadi apa sih istilahnya kan ya seperti kata Biden kan, kayaknya nggak mungkin untuk mengalahkan pejuang Palestina dibilang itu. Mereka ada di tunnel-tunnel yang kita nggak tahu berapa tujuannya, ujungnya di mana, berapa di mana sumbernya gitu. Tapi kan kalau misalnya di segitu banyak ratusan mobil perang ada di situ, berarti kan kalau mobil aja bisa masuk, berarti lubangnya kan gede. Mestinya kan kelihatan. Karena memang terowongan itu kan ada bermacam-macam. Ada yang bisa dilewatin satu orang doang, ada yang bisa dilewatin mobil, ada yang orang harus bungkuk. Itu kan tergantung ininya. Mungkin tergantung kontur tanah ketika dibangun. Karena kan nggak bisa kalau kontur tanahnya misalkan dipaksain bakal ambruk kan bisa. Kan ada beberapa kejadian ketika digali ambruk, yang meninggal yang gali. Seperti itu. Nggak, maksudnya logikanya kalau mobil aja bisa masuk, kan lubangnya gede, mestinya kelihatan pakai drone. Ya mestinya begitu, tapi kenapa nggak kelihatan kan itu? Ini mereka yang punya alat canggih sekalipun masih bertanya-tanya sekarang kan gitu. Nah, inilah strategi terbaik di zaman ini dalam segi peperangan ya, ada pada saat perjuangan Palestina. Dengan alat canggih sekalipun nggak bisa kedetek. Bagaimana cara komunikasinya pun nggak tahu. Bagaimana cara dapatan logistik nggak tahu. Makanan nggak tahu kan gitu kan. Yang di atas saja lapar, masih di bawah nggak lebih lapar kan gitu kan. Sanitasinya nggak tahu. Nah ini makanya sampai sekarang yang mungkin membuat semua serba misterius ya. Di saat terakhir setelah pemimpin meninggal nggak ketahuan siapa yang mimpin kan. Ya kan kalau kita lihat nih kan gini, Brigade Al-Qassam kan kemarin saya lupa beberapa hari lalu kan disebutkan panglimanya itu kan Muhammad Daib tewas. Tewas bersama wakilnya Marwan Isa. Nah, itu dalam struktur nomor 3 itu namanya Muhammad Sinwar, adik kandung dari kepala biro politik Hamas yang tewas tuh di Rafah, Yahya Sinwar. Kemungkinan dia yang naik, karena udah nggak ada lagi yang senior, dia paling senior. Dan itu cuma kemungkinan kan Bang ya, maksudnya kayak kemarin aja waktu setelah Pak Yahya meninggal kan. Kan kita nggak ada statement langsung siapa yang mimpin kan gitu. Belum, sampai sekarang belum. Makanya belum, maksudnya apakah memang sengaja dirahasiakan atau ini kita belum tahu. Itu yang menariknya di situ ya. Bagaimana nggak semua informasi itu bisa telanjang terbuka. Di sisi lain pasukan IDF itu yang kemudian mengabadikan semua momennya dalam menghancurkan Gaza, semuanya dalam keadaan sudah tidak bernyawa saat ini. Mayoritas yang jadi influencer, jadi membuat konten di sana, semuanya dalam keadaan udah nggak ada nyawa, alias terdetek posisi mereka. Nah ini kan menarik ya, karena pasukan perjuangan nggak pakai IG, gitu. Kok mereka bisa tahu posisi yang konten di mana gitu kan ini? Itu memang. Karena kecanggihan pasukan yang memiliki alat itu aja udah akhirnya resign, kemudian kemarin memprotes tuh, nggak mungkin pasukan Israel nggak tahu posisi jumlah orang yang berada di ruangan, bahkan posisi anak kecil, orang tua itu KTP-nya pun dia bisa tahu. Dia bilang gitu kan. Makanya saya resign, ini adalah sebuah genosida. Dia bilang seperti itu kan. Kalau tahu keadaan kayak gitu kan mestinya ya detail tahu semua lah gitu. Sekarang nggak tahu, justru sebaliknya yang tanpa alat tersebut bisa tahu posisi mereka ada di mana. Ini makin menarik ya Bang ya. Ya memang ini sebenarnya periode kedua Trump ini seolah menjadi pelajaran kedua bagi para pemimpin negara Arab Muslim. Artinya begini, Trump itu kan ketika mengaku Yerusalem ibu kota Israel itu kan sangat kebijakan yang tidak populis, ditentang semua negara. Kan demo, nggak fair ya? Nggak fair, ya melanggar hukum internasional juga. Kan Yerusalem itu harusnya Barat sama Timur statusnya di bawah hukum internasional menurut resolusi partisi 1947. Tapi Trump pengen ngajarin para pemimpin Arab dan Muslim, kalau lo emang setia sama kawan lo, ya lo bela apapun itu caranya. Dan itu yang tidak pernah dilakukan oleh para pemimpin Arab dan negara Muslim. Jadi jangan pernah kita itu
propaganda atau berkampanye, wah kita dukung solusi dua negara dengan akan ada negara Palestina. Sedangkan Amerika sama Israel juga nggak pernah mau ada negara Palestina. Salah satu buktinya itu tadi mengakui Yerusalem, Barat dan Timur ibu kota Palestina, ibu kota Israel. Sedangkan orang Palestina pengen kalau ada negara ibu kota Yerusalem Timur, tapi Amerika nggak mau, Israel juga nggak mau ada negara Palestina. Jadi kan kita kayak berteriak di ruang kosong doang. Iya. Berarti justru ngikutin permainan mereka kan gitu. Iya, memang benar. Kita dukung solusi dua negara sama aja ikutin permainan mereka. Iya, solusi dua negara maunya mereka kan. Iya, versi mereka. Dan juga masa negara mau merdeka harus berunding dulu dengan penjajahnya. Nah, padahal penjajahnya itu yang mencaplok wilayahnya, kan aneh. Disuruh berunding sama orang yang ngerampas rumah mereka. Nah, gitu dia. Makanya di sisi lain juga di Israel ini kan lagi meminta juga Netanyahu turun. Iya. Nah, kalau misalnya turun, siapa di siapa namanya di Israel yang mengambil keuntungan akan hal ini gitu? Ya kemungkinan besar ya partai partai kiri, istilahnya saya kiri lah tanda kutip, kayak Naftali Bennett atau Yair Lapid, itu kan dua orang itu pernah jadi perdana menteri 2021 dan 2022 karena Netanyahu kan pernah kalah di pemilu kan sebelum partainya. Ya kemungkinan itu lagi yang. Nah, misalnya salah satu di antara dua itu naik menggantikan Netanyahu, apakah kampanye akan berbeda apa tetap sama? Sama. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika terjadi perang 10 hari, 11 sampai 21 Mei, bulan Ramadan 2021, itu Perdana Menterinya Naftali Bennett. Jadi siapapun Perdana Menteri Israel, dia akan bersikap sama. Kan sejak pemerintahan pertama Israel itu nggak pernah ada platformnya, kita akan dukung pembentukan negara Palestina, nggak pernah ada. Partai politik Israel nggak ada satupun partai politik di Israel yang punya platform memberikan dukungan terhadap berdirinya sebuah negara, nggak ada. Ya itu tadi salah satunya karena udah ada amanat undang-undang dari Israel, Yerusalem, Barat dan Timur itu punya Israel, nggak boleh dibagi dua dengan Palestina. Wah, itu berat. Jadi emang belum berhenti sebenarnya nih kalau kita lihat ya. Kalau dilihat dari gencatan ceasefire pertama yang di sesi pertama ini 42 hari, berarti jatuhnya itu kan di tanggal 3 Ramadan. Gitu. Banyak narasi mengatakan memang mereka sendiri menghitung waktu tersebut dan mereka berencana apakah kemudian akan memulai serangannya pada saat Ramadan. Karena mereka percaya orang Muslim lagi lapar. Ini adalah momen di mana mereka bisa menyerang dalam keadaan lemah, gitu kan? Menurut mereka begitu. Tapi di sisi lain para pejuang ini kalau lagi lapar justru malah kuat kan gitu. Nah, apakah mungkin akan penyerangan di Ramadan? Kan pernah juga nyerang di Ramadan tahun 2021 tuh. Iya. Nah, apakah mereka memang sengaja nunggu momen, oke, kita tahan dulu amunisi kita, kekuatan kita untuk kita nyerang pada saat mereka lemah. Dianggap mereka saat Ramadan lagi kita nggak makan, akan diserang di tanggal ya setelah 42 hari berlalu gitu. Ada kemungkinan berarti? Kemungkinan besarnya enggak. Kenapa itu? Karena kan belum semua sandera dibebaskan. Artinya Netanyahu atau Israel itu harus menyelesaikan dulu tujuan pertama, bebaskan semua sandera. Kalau sandera udah dibebaskan, artinya kan mulai masuk tujuan kedua, habisi Hamas. Artinya nggak ada lagi orang Israel yang disandera situ kan. Nah udah balik, nah itu baru. Punya itu alasan itu. Iya, dan itu baru bisa dibebasin sampai di tahap 3. Hamas juga cerdik, nggak mau dibebasin di tahap pertama semuanya. Tahap ketiga itu kapan? Kalau ya, setelah selesai tahap kedua, kalau yang saya dengar sih masing-masing 42 hari, artinya masih lama. Berarti sekitar 4 bulanan. 4 bulanan total. Ya, bulan Mei lah ya, sekitar bulan Mei ya. Menjelang bulan haji berarti ya. Ya iya. Aduh. Oke guys, masih punya waktu kita untuk kemudian bernapas lega, kemudian juga ya mungkin mereka juga lagi nabung untuk kemudian cari amunisi, pendanaan untuk bisa nyerang kembali. Tapi di sisi lain jangan khawatir, teman-teman pejuang juga tidak sedang mengumpulkan hal yang kita nggak ketahui kan gitu. Iya. Ya kita berpikiran positif terus teman-teman semuanya. Nih Bang Faisal, terima kasih untuk update-nya. Mudah-mudahan bisa kita infokan cepat mungkin untuk teman-teman semuanya biar kemudian bisa terus terupdate keadaan di sana tanpa punya asumsi. Jadi guys, jika dirasa menarik tayangan ini, monggo silakan share informasi sebanyak-banyaknya dan boleh dipotong-potong, monggo segala macam. Yang penting mudah-mudahan ini akan memberikan keuntungan secara edukasi untuk teman-teman semuanya. Monggo silakan follow Instagram dari Bang Faisal
Asgar. Oh iya nggak punya Bang Faisal. Buku. Buku yang kemarin. Buku yang kemarin itu ya. Yang belum apa lagi? Facebook aja ya. Nggak main. Ya udah berarti tinggal Albalad. Iya, Albalad. Baca aja di albalad.co. Albalad.co. Oke. Albalad.co kan? .co. Baik teman-teman semuanya, ada lagi Bang yang belum diinfokan ke pemirsa? Ya, saya sekali lagi menyampaikan bahwa dukungan kita, baik itu bantuan, donasi, demonstrasi, suara, edukasi, itu sebenarnya untuk memelihara mimpi bangsa Palestina untuk merdeka. Itu harus terus dijaga. Tapi untuk mewujudkan itu, ya perlu keberanian. PR-nya banyak. Iya. Perlu keberanian, solid, kejujuran dari para pemimpin negara Arab Muslim. Yang terutama negara Arab Muslim ya. Karena kan kita punya kepentingan, kewajiban jaga Al-Aqsa. Karena kan Israel kan mengklaim sebelum ada Al-Aqsa ada kuil mereka, kuil suci. Kuil pertama dan kuil kedua yang dihancurkan zaman Romawi dan Yunani. Solomon Temple itu ya? Iya. Aduh. King Solomon. Jadi teman-teman semuanya ya mereka punya keyakinan yang berbeda untuk hal ini. Tugasnya para pejuang hanya mempertahankan Al-Aqsa, mudah-mudahan masih menjadi niatan perjuangan seluruh umat muslim di seluruh dunia insyaallah. Jazakallahu khairan Bang waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini dan jangan kapok untuk kita undang kembali lagi jika ada informasi baru lagi nih Bang ya. Yang pasti teman-teman langsung aja juga bisa update di albalad.co untuk mendengarkan narasi beliau yang bisa diakses secara mudah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.